Wa ma asalan ora iso den ucapno apa ayu qala fiman wasafaul Quran. Mane hampir saja enggak bisa dikatakan apa orang yang disifati Quran. Maksudnya untuk mensifati nabi itu normalnya ora keucap. Saking detailnya sifatnya nabi dan semua kata-kata tidak mewakili kesempurnaan Kanjeng Nabi. Wong Arab nak muni apa wa ma asa ayu qala fiman wasafahul Quran. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu wong seindah itu Nabi, bahkan Quran yang kalimul ngendikane pangeran saja ngakui keindahannya. Terus kita bisa apa? Wong Jawa kita bisa apa? Jadi maksudnya hampir saja kita tidak bisa mensifati Nabi lagi karena kesempurnaannya itu diakui oleh Quran. Kita bisa apa? Napa? Bisa apa? Ya kaya kowe nyifati wong lho, nek ayune biasa cek iso nerangno, tapi nek banget kan iso. Wis pokoke ora ono kembarane, kaya nek diterangno. Nah, tapi nek rada elek cek gampang nerangno niku cek gampang. Kok pinter, cek iso diterangno, iso maca Aqidatul Awam. Lah nek pinter banget, pokoke pinter pol. Pol piye wis pol ora kena diterangno. Terus dunyane ora kena diitung, wis sugih tenan. Sugih kok cek unde Tegal di sawah cek kena diitung, cemen apa? Berarti kita ini hampir enggak bisa mengatakan tentang sifatnya Nabi. Fiman wasafahul Quran. Orang yang keagungannya itu disifati Quran, diakui Quran. Wa arabalan jelasno an fadaili sang pira-pira kelebihane Nabi apa Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur wal Furqan lan Quran. Bahkan semuanya Taurat, Injil, Zabur, Furqan semuanya memaklumatkan kelebihannya Kanjeng Nabi. Araba itu memaklumatkan atau menjelaskan lan darane i'rab. Mana i'rab menjelaskan. Wa jama'alan ngumpulna sapa Allah lahu maring Kanjeng Nabi binariyatihi wa kalami. Allah piyambak yang menyamakan dirinya dengan Nabi, maksudnya menyebut bareng, napa menyebut bareng masyhur. Fa wallahi ya Muhammad la uzkar illa tuzkaru ma'i. Fa wallahi ya Muhammad la uzkar illa tuzkaru ma'i. Ya, jadi wa izzati wa jalali la uzkar illa tuzkaru ma'i. Saya tidak akan disebut kecuali kamu juga disebut. Makanya kita misalnya azan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita syahadah Allah bil uluhiyah, pasti kita syahadah Muhammad bir risalah. Apa? Bir risalah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah pasti mengatakan Muhammadur Rasulullah. Jenenge wa rafa'na laka dzikra. Wa korona lan barengna sapa wa ismahu ismana Allah masmi sertane asmane Kanjeng Nabi tambihan krana ngelingno ala ulwi maqami ngatasé dhuwure derajate Kanjeng Nabi. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala ing Nabi digawe rahmatan lil alamina wa nura, dadi rahmat lan cahaya. Wa mala alan ngebak-ngebaki sapa Allah bi maulidi lan maulide Nabi ngebak-ngebaki al quluba ing ati apane sururan seneng. Mane kula suwun pokoke kudu sering seneng ya, nak maulid kudu sing seneng. Tapi ora usah ngenteni Rabiul Awal nek seneng Nabi nggih. Pokoknya setiap ngrungokno madah Nabi, ngelem Nabi kita kudu seneng mergo wa malaa bi maulidihil quluba surura. Ya badroti minhe rembulan sing sempurna, ya badroti minhe rembulan sing sempurna. Haza merkole sapa Kanjeng Nabi kula kamalin ing saben-saben kesempurnaan. Madza dengan apa yu abiru iso nembungno an ulaka sanging keluhurane panjenengan apa maqali pengucapan ingsun. Saya bisa apa? Bisa mengekspresikan apa, bisa meredaksikan apa dengan semua kelebihan jenengan. Ndak bisa maksudnya. Antau te panjenengan wa alladzi wong asyrakta kang nyinari jenengan fi ufukil ula di semua pejajahan dunia. Fama hauta mongko menghapus panjenengan bil anwari iklan pira-pira sinar kulladzalalin ing semua kesesatan. Engkau adalah orang yang alam ini menjadi ada nurnya. Coba kalau enggak ada Nabi, mungkin kita masih nyembah batu, kita akan zina, akan minum mabuk. Semua kesalahan akan kita lakukan. Baru karya ajaran Nabi, semua itu kita hilangkan. Fama hauta bil anwari kulladzalalin. Wabikalan sebab panjenengan istana roh dadi bercahaya apa al-kaunu alam raya ya alamal hudahi benderane petunjuk. Engkau adalah bendera dari semua kebaikan karena engkau alam ini menjadi cerah. Coba misalnya ra ono ajarane Nabi, sak kampung mabuk kabeh, zina kabeh, merkosa kabeh, sumpek kan. Baru kayak ajaran Nabi kita hidup secara tertib, ada nikah, ada minuman halal, ada peradaban, ada etika. Semua itu kabeh wabikas tanarul kaunu ya alamal huda. Dinuri kelawan cahaya wal in'ami lan kenikmatan wal ifdali lan keutamaan. Dengan adanya aturan hidup kita dapat nikmat. Nikah halal ya, dagang halal, beretika yang baik halal, meninggalkan zina ibadah, meninggalkan maling ibadah. Coba kalau enggak ada ajarannya Nabi. Wekku ribet kan? Ribet, napa? Ribet. Sallallahu muga-muga selalu nambahi rahmat ta'ala malika ing atase panjenengan sapa Allah Rabbi.
Ya pangeran ingsun daiman selawase lawas abadan ya padha selawase lawas malibkar sertane wektu esuk wal asal wektu sore wala jami'il ali lan ing atase sakabehane keluarga wal ashabi lan pira-pira sahabat man rupane wong kot khassa kang teman-teman retepno ing man sapa Rabbul Ula pangeran kang luhur bikamalin lan sempurna. Mun nggih diwaca ya Badrutimin kalian kados biasane no. Terus sesuk khataman sesuk ana sing maca dongane terus impun pun khatam. Kulo nggih butuh munajat ngurusi sampean terus wah pusing. Ribet teh. Lho nek diurusi mesti paham sumput toh? Ndak mesti juga kan? Ya tapi wong titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terus kalau bolak-balik matur ajmain nak didawakan ulama ini sebagai kata farik, kata pemisah, kata yang menegaskan kalau kita ahli sunnah wal jamaah karena itu pembeda. Fa inna syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Syiah itu banyak sahabat yang dihormati berlebihan kayak Sidina Ali, sementara banyak yang dihinakan berlebihan kayak Abu Bakar. Makanya kita ahli sunnah ciri utamanya apa? Menghormati sahabat ajmain. Jadi kata ajmain adalah kata kunci, no? Dan itu sebagian ngerdasano turun semuanya sahabat apa? Semuanya sahabat. Nah, istilah berjanji apa? Wa ya umus sahabata wal atba'a wa mawala. Umum itu siapa saja. Jadi ciri khas nahnu ma'asyira ahli sunnah wal jamaah menghormati semua sahabat. Maka kata ajmain itu kata kunci yang mempertegas bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Jalan muka-muka gawe nak ing kita sapa Allah wa iyyakum lan yo ing sira kabeh. Kowe digawe miman setengah sangkemu. Ya staujibu kang berhak sapa man syafaatau ing tok syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita semua termasuk wong sing berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarju lan arep-arep sapa man bidzalika kelan mengkono-mengkono syafaat. Sebagian naskah minallahi teng kitab kula minallahi saking Allah. Arab rahmatahu ing sifat welase Kanjeng Nabi wa rafatah. Dadi hu teng mriki nek rujono Allah nggih angsal karena Allah memang Rahman Rahim, paham nggih? Rujono Kanjeng Nabi ya sah karena bil mukminina raufur rahim. Sami ya, tentu dengan konteks yang sama. Hanya sama ya rafahnya Allah ya sesuai kapasitasnya Allah. Rafahnya Rasulullah sesuai izin Allah. Ya bedanya itu tok, paham ya? Nah Allah Rahman itu bidzatihi apa? Bidzatihi. Kalau Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim biiznihi napa? Biiznihi. Karena mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Lah niku klirune kubu sebelah. Kubu sebelah nganggep Nabi ku ora iso nyafaati, mergo dianggep gak duwe otoritas. Niku keliru. Sing di otoritas bidatihi memang betul hanya Allah Ta'ala. Sing bidatihi itu ya, tentu bidatihi yang memang al-hayyul qayyum hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi juga punya hak itu, tapi tentu karena Nabi apapun hebatnya itu makhluk diistilahkan biiznihi, napa? Biiznihi. Makanya shadaqallahul azim ketika dawuh apa? Mangzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Dadi eling-eling. Nah Allah memberikan kita syafaat itu bi quwwatihi wa haulihi wa bidzatihi. Jadi kalau Kanjeng Nabi biiznihi karena memang dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ayat tadi malaikat di langit pun la tuhni syafa'atum syai'an tapi illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Artinya ketika seseorang itu mendapat izin dari Allah maka bisa melakukan apa? Syafaat. Kayak ngerti Lauh Mahfuz. Banyak orang-orang sana yang enggak pati so ngaji dari Nabi itu enggak ngerti Lauh Mahfuz karena Lauh Mahfuz itu minal ghaib, setengah saking barang apa? Ghaib. Apapun hebatnya makhluk itu enggak akan ngerti barang ghaib. Itu benar tapi itu salah. Benarnya memang ya seperti itu. Kalau Allah pirsa Lauh Mahfuz itu bidzatihi apa? Karena Allah itu Allamul Ghuyub apa? Tapi bukan menafikan kekasihnya melihat. Bedanya ini biiznihi apa? Karena diberi hak izin oleh Allah. Makanya disebut alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah itu zat yang ngerti sesuatu yang ghaib termasuk Allah Mahfuz. Fala yuzhiru ala ghaibi ahadan. Kemudian barang ghaib ini tidak pernah dingertikan kepada siapapun, tapi tetap ada istisna illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang dapat ridhonya Allah taala. Paham ya? Tapi orang-orang yang enggak pernah ngaji itu ngiranya asal makhluk apapun hebatnya enggak akan ngerti Allah Mahfuz.
Itu keliru. Yang benar adalah Pirsa Lauh Mahfud yang bidzatihi memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Jibril tahu, utamanya Rasulullah Muhammad tahu, tapi biiznihi apa? Ujine apa fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Paham ya? Sama misalnya saya punya makanan, kalau saya makan tuh enggak perlu pamit. Tapi orang lain yang enggak punya tentu ya bisa saja boleh, tapi biizni dengan izin. Itu kan normal dari segi fikih, paham ya? Orang yang punya hak tentu itu bidzatihi, apa? Kemudian orang mau make yang enggak ikut punya tentu biiznihi. Ya sama. Allah dan Rasulnya seperti itu. Kalau Allah melakukan apa saja itu bidzatihi, karena Allah adalah yang punya segalanya, apa? Tapi kalau Rasul punya otoritas seperti syafaat, melihat alam ghaib itu biiznihi, apa? Biizni dengan izinnya. Lalu sing disebut teng surat ayat kursi apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Siapa yang bisa memberi syafaat di depan Allah kecuali orang-orang yang dapat izin. Itu menunjukkan kalau Allah tetap memberi syafaat kepada Rasulullah. Karena istisna itu enggak ada gunanya ketika nyatanya tidak ada orang yang dapat izin. Paham ya? Itu bukti bahwa nanti akan ada orang yang dapat izin memberi syafaat. Ya tentu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma do Allah bi hurmati hadan nabiyil karim sebab mulya ana iki nabi karim wa alihi thahirin lan keluargane nabi sing suci wa ashabi salikin lan sahabate nabi sing ngambah ala manhajil qawim. Niki juga pembeda antara kita dan Syiah. Kita akan selalu mensifati ashab Rasulullah, kita sifati apa? As-salikin ala manhajil qawim. Kita akan selalu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu apa? Menstatuskan sahabat itu siapa? As-salikin ala manhajil qawim, orang yang selalu meniti atau mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau Syiah mengatakan sahabat banyak yang mal'un karena dianggap balilo dari kanjeng Nabi, itu tidak benar. Kita tetap mengikuti madzhab apa? Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana status sahabat itu apa? As-salikin ala manhajil qawim. Nah, ini yang seperti ini yang yang ditanamkan Sayyid Muhammad, Habib Umar Hafid, Habib Ali Al-Habsyi, semuanya. Sadatun al-kiram minal alawiyin maupun hasaniyin, semuanya itu yang ahli sunnah wal jamaah pasti menghormati sahabat. Itu juga guru-guru kita mulai Mbah Mun, Bapak, semua guru-guru kita pasti kalau nyifati sahabat as-salikin ala manhajil qawim. Jadi ini kata pembeda juga, sahabat itu siapa? As-salikin ala manhajil qawim, orang yang selalu meniti perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ij'al kulaturi damal panjenengan ing kita min khiyari umati sange umat pilihan. Wasturna lan kulaturi nutupi panjenengan ing kita bidhe dihormati kelawan tutup kang yaiku kehormatane Kanjeng Nabi. Semoga kita nanti kesalahan-kesalahan kita ditutupi Allah mergo duwe nabi yang sangat terhormat. Artinya Allah tidak mempermalukan kita bukan karena kita, tapi enggak ingin mempermalukan ketuanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi sakjane kowe kudu sama akeh. Cuma Allah itu ndelok iki anak buah Kanjeng Nabi. Nek mlebu neraka wis akeh ketuane, paham? Asline pantes mlebu neraka. Iku jenenge apa? Wasturna bidai dihormati. Mergo ketika wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan saya kasih sesuatu fatardo, kemudian Anda akan puas. Jawab Nabi apa? La ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak akan puas kalau saja satu dari umatku yang bertauhid masih masuk neraka. Isi kowe apal lo, pala-pal lo. Cek kasil hafid seorang berumatin Nabi yo. Allah apa Kanjeng Nabi gak ikhlas nak mlebu neraka. Mlebu selawase lho, nak tahu oleh wae. Nak tahu yo oleh napa? Tapi nak selawase Nabi mboten berkenan. Wahsyurna lan kula aturi giring panjenengan ing kita hutan ing dalam sesuk fi sumrati ing dalam kelompoke Kanjeng Nabi. Wastamilan kula aturi gunakno panjenengan alsinatana ing lisan-lisan kita fi madhi ing dalam ngelem Nabi wa nusrati lan nulung Nabi. Semoga lisan-lisan kita, tulisan-tulisan kita, statement-statement kita ditakdir muji Nabi dan membela Nabi. Jadi kita enggak ditakdir atau semoga jangan sampai ditakdir keterucut punya lisan sing menghina Kanjeng Nabi, karena kita selalu berdoa apa? Wastamil al-sinatana fi madhihi wa nusrati. Semoga Allah memperkerjakan lisan kita, tulisan kita, statement kita, pikiran kita, semua kita kerahkan fi madhihi wa nusrati dalam muji Nabi dan membela Nabi. Wa ahyilan kula turi ngrepno panjenengan ing kita mutamassikina hale sekalan kabeh bisunnatihi lan sunah Nabi wa taati lan taat Nabi.
Wa amit nalan kula aturi mateni panjenengan nak ing kita ala hubbi ing atase status seneng Nabi wa jamaatil lan dadi golongane Kanjeng Nabi. Nah, cara istilah Habib Ali ya, Allahumma sholli sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi fayambasitu fi qalbihi siru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Paham ya? Ya terus orang yang baca sholawat dengan sholawat itu kemudian hatinya sambung atau rohnya sambung dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akibatnya nanti wayuk tabu biha bi inayatillahi fi hisbi. Semoga dengan sholawat itu kita nanti ditulis termasuk songkok umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau redaksinya tiba wa mitna ala hubbihi wa jamaati. Allahumma wa adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Semoga kita masuk surga karena pertama surga dimasuki Kanjeng Nabi. Wa anzilna ma'hu bi usuriha, nempat di gedung-gedungnya surga. Fa innahu awwalu man yanzilu fa innahu fa inna rasulullah Muhammad awwalu man kawitane wong yanzilu kang manggon sapa man ha ing jannah utawa ha ing al-qusur fil jannah. Warhamlan kula aturi melasi panjenengan ing kita ya masfa'u ing dalem dinane nyafaati sapa nabi khalaiki maring pira-pira makhluk fatarhamuha. Mongko ngurmati panjenengan hak melasi jenengan hak ing khalaik. Apa marzukna ziyaratahu fi kulli sanah. Kula aturi ngresiki panjenengan ing kita ziyaratahu ing ziarah ning Nabi fi kulli sanatin dalam saben-saben setahun. Ya kalau itu tidak bisa setidaknya kita hidup selalu mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah itu tidak harus fisik. Ziarah maknawi juga enggak kalah pentingnya. Kita dakwah, kita nasrul Islam, kita nasruddin itu juga enggak kalah dengan dekatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara Sayyid Abdul Haddad, aulan nasi bih wa aqrabuhum bih adalah orang-orang sing da'a ila tauhid wa ila nasri sunnati. Jadi orang paling berhak dekat Nabi adalah orang yang selalu menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita ngajarkan fikih halal haram, mengajarkan iddah. Coba andaikan tidak ada iddah, itu betapa kacaunya dunia. Karena mani dari zaut awal bisa saja masih tersimpan di rahim suami istri yang diceraikan apa? Bareng dirabi zaut sani ketika hubungan intim ternyata anak ini enggak jelas masih produk mani zaut awal apa produk mani zaut sani. Akhirnya bojo kedua pengen rumat kan males. Kok keriting ra koyo aku kan ribet. Nah, tapi barokah ono iddah, nggih barokahnya ada iddah di mana perempuan yang tertalak enggak boleh kawin kecuali ada pastian baraatur rohmi bahwa rahim ini terbebas dari unsur sperma dari zaut awal. Maka setelah iddah selesai, maka ini kalau nikah nanti benar-benar anaknya zaut sani karena sisa-sisa dari zaut awal hilang sama sekali. Itu barokahnya Nur Muhammad. Ya akhirnya orang jelas anaknya siapa, paham ya? Coba kalau tidak ada iddah kayak apa runyamnya nasab. Itu juga enggak kalah pentingnya untuk supaya kita dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok parek Nabi men umroh slabe kok mau nyekeli Ka'bah. Memang gerbong di dhuwit ra iso napa? Itu iso anak-anak. Pemene maklaran malah iso napa? Aneh-aneh. Dan ben parek Nabi cara Sayyid Abdul Haddad, orang yang paling berhak dengan Nabi adalah orang yang menghidup-hidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya syariat yang maslahatnya itu kelihatan sekali. Kayak tadi masalah iddah. Coba kalau tidak ada iddah, kayak apa runyamnya nasab, apa? Runyamnya nasab karena setiap nanti kelahiran anak ini mungkin anak dari zaut awal juga mungkin anak dari zaut sani. Itu kan ribet nanti. Kalau raine cek cilik kan ra ketara mirip Pak awal apa Pak kedua. DNA ribet. Bareng gede jebule rambutnya mirip bojo pertama, pesake mirip bojo kedua. Kan bingung kan ribet. Terus sing kon ngrumat sopo ribet kan? Nah, barokahnya iddah kan itu enggak terjadi. Wala tajalan kula aturi damel panjenengan ing kita menal ghafilina sing lali angka sing panjenengan wala anhulan ora saking Kanjeng Nabi qadra sinatin ing kadar sak seliutan turu seliutan ngantuk. Maksudnya semoga kita tidak pernah lupa dari jenengan Gusti juga enggak pernah lupa dari Kanjeng Nabi meskipun sak kadar paling sedikit. Orang Jawa nak muni sinah ngantuk sak seliutan wong Jawa nak darane apa? Sinah. Atau la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu zat yang enggak pernah ngantuk juga enggak pernah tidur. Allahumma wala taj'al fi majlisina hadza ahadan illa wasalta bi ma'i taubati dzunub. Yes dungo mane lungguh-lungguh sing ra jelas sing muga-muga disepuro. Wasatar tabirida ilmu firati uyuba. Epem sing akeh muga-muga rapati konangan. Cuma ayo terpaksa konangan karena jumlahe 1000 konangan loro wis apik. Konangan kabeh ke ya tuntas. Kowe ora oleh protes kula. Kula ndek kok konangan Gus jumlah epem ku 1000. Pira-pira konangan mok 10. Paham ya? Paham ya? Asline konangane
Cara konangan kabeh tuntas lha yo EP ku 1000, konangan 100 wis apik, konangan kabeh tuntas ya apa? Jajal misale kowe dipertontonkan apa nak mondokem iku mergo frustasi. Dadi ning omah ra ono sing nyayang akhire mondok. Wong tuamu ya konangan, ning omah delok anak males dipondokno. Ayo jajal. Nah misale konangan ngono innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhubung ra konangan wis masyaallah apik wong tuamu. Zaman akhir anake dipondokno. Ayo iku barokah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ora sesuai fakta, paham? Faktane ya ora ngono. Lu anak-anake dhewe males didik, terus korbane kiai dipasrahno. Lha iku dolim to. Iku dolim. Wis ngono anake beli kok wong tuane tambah dolim. Ya tapi ya luwe apik ya, mondok ya luwe apik timbang ora mondok. Tapi ya ora usah angen-angen sing berlebihan apa. Dengan niat seperti itu pokoke Islam ini apik semua. Ya tapi ku kabeh app ngene iku adalah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Nah cara bapak guyonane ngono, ana kiai sepuh suwatu-watu. Dadi khotbah gak gelem pensiun. Alasane istiqomah. Iso wae ning atine mergo mau digendani wong. Nah ya istiqomah mbek mau digendani wong kan ya mirip, no? Ayo istiqomah apa mau kegesur? Nah iya kan ya ora jelas lah ya. Tapi ngono iku dalah ya ora konangan. Apa kabeh iku ditutupi mbek Allah Subhanahu wa taala. Paham? Mondok. Apa kang mondok? Nek ngomong untuk duit jajan. Kan nek ora tuh ke duit, nek mondok ora untuk kirim. Ya semoga-moga app ngono iku ditutupi pangeran. Lah soal konangan uga app e kakean. Tetep ana sing mutah akhir-akhir. Paham, tapi tetap sing ditutupi Allah luwih besar, aksar, apa? Aksar lebih banyak. Allah madha Allah inna wa satamna kelakuan iku kana ana iku makna sertane kita fisanatil miati ing dalam tahun sing wis kliwat sapa ikhwanun pira-pira kanca. Ikhwanun dadi isime kana. Mana akan nyegahum ikhwan apa al-qada uqada jenengan misale mati anil usuli sang itu muka ila misliya maring padane hadisana. Fala takhrimhum mongko aja ngalang-alangi panjenengan hum ikhwan min sawabi hadisati wa fadliha. Iki hebate sing aran tiba. Niki tak maknani mergo lafate angel. Maksudnya gini, tahun kemarin ya Allah yang ikut maulid saya itu banyak. Misalnya tahun kemarin yang ikut maulid saya itu Zaid, Umar, Bakar masih ikut semua. Tahun ini sudah tidak bisa karena mereka sudah meninggal. Karena yang menghalangi mereka tidak ikut maulid itu adalah meninggal, maka tetap pahalanya mereka harus dapat. Karena mereka andikan hidup tetap ikut maulid lagi. Itu bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanu ma'anahumul qada anil wusuli. Itu misalnya kematian. Atau misalnya suatu saat ini sampean boyong, tetap dapat jatah. Ya Allah mereka itu ikut maulid tahun kemarin, gara-gara boyong keranyam istri nggak bisa ikut. Nah itu harus tetap dapat jatah, karena sebenarnya mereka ingin tapi ada darurat sipil. Jadi gampangannya kok, jadi kalau di sini bisa kematian, bisa ekonomi, paham ya? Bisa apa PSBB ya, bisa PSBB, bisa apa saja, bisa apa karantina, pokoknya semua kebaikan teman-teman kita di masa lalu yang sekarang terhalang tidak bisa hadir. Semoga maulid yang enggak didatangi mereka, mereka tetap dapat jatah. Karena yang menghalangi mereka bukan papa tapi kodok kodar. Itu bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanum ma'na'ahumul qada anil wusuli ila misliha fala tahrihum min sawabi saati wa fadliha. Jadi walhasil karena mereka orang-orang baik yang selalu ingin ikut maulid tapi terhalang oleh satu kondisi darurat. Nah itu pahalanya harus tetap dapat ya Allah. Ini fala takhrimhum min sawabi saati wa fadliha. Allah marhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah kasihannya kita ketika kita sudah min ashabil kubur. Wa fiqna li amalin sholihin. Ya kang tetap wasanahu keunggulannya amal soleh, sana itu kehormatan alam amaridur ya Allah. Beri amal soleh yang kehormatannya sampai sepanjang masa. Wa maj'alna li alaika dzakirin kudu eling nikmat. Aja eling musibah eling nikmat. Waya musibah ngene ya kowe cek mangan cesuk guyu. Mripatem ya cek loro, paham ya? Pesekmu ya utuh, lah nek dadi grumpung malah ribet. Dadi nek sing pesek aja bayangno bangir, pira-pira ora tambah grumpung. Ora tambah elek. Misale pesek terus kukulen bar malah entek. Mokoke eling sisi apa? Nikmat apa? Ora usah delok sak dhuwure ribet apa? Wali na'maika syakirin nikmate syukur wali omilika ika minat dzakirin eling ketemu pangeran wa ahyina bi taatika masyghulin semoga sibuk nglakoni to atwa idza tawafaitana lamun nalikane ngapunduti panjenengan ing kita fatawaffa monggo kula aturi mateni panjenengan ing kita ora mafturin khale ora wong sing difitnah semoga mati kita mati yang baik-baik saja bukan mati dalam keadaan melahirkan fitnah wala makhdulin ora mati sing hina
Mati sing hina maksudnya mati suul khotimah waqtim lana mingka bi khairin asmain. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Wa makfina syarradz zalimin wa ma dawa ikfi kelaturi nyukupi panjenengan ing kita syarradz zalimin ing elek-eleke wong zalim. Waj'alna min fitnati hadid dunya salimin. Ya Allah, semoga kita terbebas dari keburukan orang-orang zalim dan kita selamat dari fitnahnya hadid dunya. Allah maj'al hadar rasul al-karim lana syafi'a. Semoga Rasul Muhammad kepada kita memberi syafaat. Warzuqna bi yaumil qiyamati maqamar rafi'a. Tentu kita ingin dapat maqamar rafi'a. Maksudnya maqamar dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah madhawa iski kula aturi nyirami panjenengan ing kita min khaudi Muhammadin saking telagane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis asarbatan klan saumbinan haniatan kang enak. Jadi nanti itu antri di telaganya Nabi itu cukup dapat satu gelas. Satu gelas itu lanas mau ba'daha abada. Jadi kamu nanti dapat seteguk dari khaudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarbah itu masdar marrah apa? Wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihatin kajilsah. Syarbah itu satu minuman saja, satu teguhan saja. Karena keramatnya atau mukjizatnya Rasulullah itu kita akan la nasma'u ba'daha abadan, tidak akan kehausan selamanya meskipun dapat hanya satu syarbah, satu teguhan. Wahsyurna lah tahta liwa'i huda. Wahsyurlan kula aturi ngiring panjenengan ing kita tahta liwa'i ana ing sore benderane Kanjeng Nabi hutan ing dalem sumben. Wa maghfir lana bi Allah madhawa ikhfir kula aturi nyepura panjenengan ana kita bi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di sepura pangeran barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Allah tidak akan mempermalukan kekasihnya. Sementing terdaftar ning gone nomor induk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek diarat-arat malaikat, iku pangeran ngregani ketuane. Paham nggih? Sementing kowe terdaftar sik, napa? Nanti Kanjeng Nabi ngendikan Gusti niku umat kula. Wah iku wis kondang nek Kanjeng Nabi ngendikan ngono wis malaikat tunduk kabeh. Tapi nek ora terdaftar, duwa sinten Gusti? Perkara napa? Perkara terdaftar wali abaina li ummatina li masyayikhina li muallimina guru-guru kita wa dawil huquqi alaina. Sing duwe hak ning ngene kita kowe diutang ra iso nyaur iku nak beja-bejane wong diutangi wong saleh ra iso nyaur beja-bejane wong. Mane dongakno wong saleh diutang kowe terus ra iso. Kowe iku nak sok ben mbok tuntut iku sok ben sing nuntut ku ditakdir Abdul Qadir Jilani kok utang aku 10 juta ora tak tagih. Tapi nek sing utang wong ra saleh wah ribet. Mergo sampeyan dituntut akhirat wong ngene neraka malah ribet kan. Dadi ana wong saleh abid iku diutang. Sing utang iku ora pati saleh. Berhubung ditakdir ra iso nyaur ning akhirat itu ditagih napa? Ditagih. Padahal Allah ku gak iso nglebokno wong, maksudnya ra iso ora kersa nglebokno wong sedurunge hak adami selesai. Akhire wong saleh ditagih. Allah ora rido nek wong saleh ku mlebu neraka. Mulane kok Abdul Qadir cek sugeng kok utang kowe aja tagih. Paham? Nek sing utang kowe wajib ditagih, ribet kan. Mergo kok akhire Allah gak rido wong saleh iku mlebu neraka. Tapi bedil bono swarga ijeh di hak adane. Bareng ditagih teng akhirat Allah ngetokno sing nagih. Kowe roh gedung iku. Ngertos Gusti. Itu liman hada. Apakah bagi siapa itu? Apakah bagi Nabi? Ndak. Kok semewah itu ya Allah, apa untuk Nabi? Ndak untuk Nabi. Liman yamlikus samana, bagi yang punya harganya. Lalu siapa? Terus kata Allah, anta tamliku, kamu punya harga untuk gedung itu. Apa gitu? Kowe ngebrokno wong iki. Nggak mesti kula ngebrokno, terus kon mlebu swarga bareng. Wah nek ana saleh utang kowe kok aja tagih. Wah gesuk ben ning akhirat. Saleh lho syaratnya wah. Tapi nak wong iki ra saleh, sok ben mbok tagih, ambek Allah, wong ini neraka. Malah ribet kan apa? Sing utang kowe wong fasik, mbok tuntut ning akhirat. Mbok goleki jebule neraka. Ribet kan? Marani ra iso balik. Ribet kan? Tapi nak sing utang kowe wong saleh iki Allah gak rido wong saleh kok mlebu neraka. Tapi dilebokno swarga gak iso mergo dia hak ada. Iku sok ben diselesaikno Allah. Napa? Diselesaikno. Carane dua-duanya masuk swarga. Paham ya? Dadi iku mulane ning kene didongakno wa dzawil huquqi alaina. Apa wa dzawil huquqi alaina. Dadi walimanan kedue wong ajra kang nglakokno sapa man hadal khaira ing semua kebaikan via desa. Dan kita doakan siapa saja yang memperlakukan kebaikan. Orang yang dakwah di Papua, di Irian, di NTT, semua umat Islam yang berjuang yang pedalaman yang apa, semuanya kita doakan waliman ajra
hadal khairu fi hadisa. Apapun hebatnya kita enggak dakwah di NTT, apapun hebatnya kita enggak dakwah di Papua, apapun hebatnya kita misalnya rektor Al-Azhar, apapun hebatnya kan enggak bisa dakwah di pedalaman Sudan, di Khartoum, di pedalaman Afrika. Paham ya? Apapun Anda imam Masjid Haram kan ora iso. Pedalaman Madura ning Masalim bukan ndak iso. Nggih mboten. Umat ini butuh sekian dai yang di seluruh ujung dunia. Paham ya? Makanya kita doakan waliman ajra hadal khairu fi hadisa. Hadis Ahlul Bait yang paling saya kenang sampai saya figurakan, seolah sampai saya figurakan adalah hadisnya Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain, paham ya? An Abi Sayyidina Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika nanti di mahsyar. Ketika nanti di mahsyar, itu Allah itu dekat sekali antara Jibril dan Allah dan Jibril. Jadi Allah, Jibril, terus di tengah itu ada Rasulullah. Ya tentu kita tidak usah bayangkan tempatnya kayak apa ya, bila kaifin walan hisab. Tentu yang paling diperhatikan Allah ini wali-wali kutub. Ya kayak Syaikhul Qadir Jilani, Abdul Hasan As-Sadili, wali-wali papan atas. Sehingga yang masuk surga itu ya orang-orang elit, orang-orang yang memang kok Imam Ghazali kan manfaatnya jelas kan. Tapi akhirnya Nabi usul, setelah orang-orang papan atas ini selesai Nabi usul. Ay Rabbi, sama siapa teknya? Ay Rabbi dari kata ya Rabbi. Ibaduka abaduka fi atrofil arti. Yang menyembah nyendengan itu tidak hanya orang-orang keren ini. Orang-orang di pedalaman NTT, di Masalembu, di Sudan, di Afrika itu banyak yang menyembah nyendengan. Itu harus jenengan perhatikan juga. Jadi ibaduka abaduka fi atrofil arti. Makanya kita ini yo gelem kenal wong elit, kula nggih purun kenal Rabitatul Alam Al-Islami, kenal tokoh-tokoh PBNU, kula nggih banyak kenal tokoh-tokoh PP Muhammadiyah. Oke lah kita mungkin elit. Pemane kok kowe celok hafid bodoni itu orang kan yo elit, kok digelar apa? Hafid penjaga Quran. Waduh. Qurane dijogo Allah, jogo kowe tambah rusak kabeh. Nah, orang-orang elit ini kan pantasnya mlebu swarga kan. Pantes kan, sok hafid mlebu neraka. Kok meneh kok. Ketua MUI kan ya lucu mlebu neraka misalnya orang kan ya ketua. Orang-orang elit itu tentu diperhatikan Allah karena khidmahnya ya luar biasa, ya luar biasa. Tapi banyak juga orang menyembah Allah dan tidak dapat apa-apa. Maka itu Allah Kanjeng Nabi matur teng Allah, ya Allah tolong perhatikan mereka. Ya tanpa itu pun tentu Allah memperhatikan. Ini kan Allah hanya ingin memperlihatkan syafaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanpa itu pun Allah tentu sudah tahu. Makanya di semua teks seperti itu wa huwa a'lamu bihim. Tanpa itu pun Allah sebetulnya sudah tahu. Tapi ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah terpinggirkan. Itu kan sama seperti malaikat itu alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Wa yastaghfiruna itu kan sebetulnya Allah tahu, tanpa itu pun Allah akan mengampuni orang-orang yang terbelakang. Paham ya? Tapi menunjukkan bahwa para malaikat pun sayang ke kita, sehingga di antara usulan para malaikat gimana? Minta kita ini diampuni. Sama tanpa usulnya Nabi Muhammad pun Allah akan mengampuni orang-orang yang nyembah Allah. Tapi kenapa itu diriwayatkan Rasulullah itu menunjukkan bahwa usulnya Rasulullah itu tidak lain adalah sesuatu yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bena Rabbin Karim wa bena Rasulin Karim, bena Rabbin Rauf wa bena Rasulin Rauf. Nah, sehingga itu tradisinya ulama. Kita punya Tuhan ya Raufur Rahim, punya Nabi yang disifati bil mukminina Raufur Rahim. Nah, kalau ada subuh sebelah menyoal, enggak mungkin sifatnya makhluk kok sama dengan Allah. Ya itu salah besar. Kita tahu bedanya. Kalau Allah Raufur Rahim bi dzatihi, kalau Rasulullah bi iznihi. Itu mungkin ngaji wis suwi kok dieling no ngenyek wong no. Cak ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Ora Jawa ora Arab ora jelas ya. Enggak apa-apa, mesti ono bedane sama. Kita punya makanan, kalau kita makan sendiri namanya ya bikuwati karena yang punya. Kalau orang lain kok makan ya berarti biizni ya sama. Otoritas tunggal ya tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah yang Raufur Rahim bidzatihi. Tapi kalau Nabi kok bisa mensyafaati biizni, itu disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Mulane ngaji itu sekali-kali nek ape turu maca ayat kursi ben ramen ngritik. Ini gimana mendudukkan makhluk kok kayak kholiknya. Sing dudukkan makhluk kayak kholike ya sapa le dul bocah ora tau ngaji. Kita ndak akan memposisikan Nabi kayak
Allah enggak mungkin. Nabi sendiri yang ngajarkan kita la tutruni kama atrotin nasoro. Nabi sendiri ngajarkan kita kamu jangan berlebihan memuji-muji saya sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita tidak akan muji seperti itu. Tapi tetap nyifati Nabi luar biasa. Toh ada pakemnya, ada aturannya yaitu biiznihi. Apa biiznihi. Jadi kabeh koyo ngene iki lho, imam ya rukuk, makmum ya rukuk. Imam rukuk ku karepe dhewe. Mulane imam iso saenake dhewe kadang. Wong jenenge karep-karepe dhewe. Lah anak makmum manut. Jadi pun imam lali kan. Tapi kan Nabi ra koyo kowe kan ra mungkin lali ora koyo. Jadi kabeh ono pakeme ya. Kalau seseorang yang punya makan atau manfaatkan namanya bidzatihi. Kalau orang lain tidak punya kok ikut make namanya bidzatihi. Ya kira-kira seperti itu kias fikihnya. Karena Allah itu yang Tuhan, kalau memberi syafaat ya bidzatihi. Paham ya? Kalau Nabi apapun hebatnya beliau karena abdun ya biiznihi ta'ala. Makanya disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Atau tadi wa kam malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an apa illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya apa? Asbatallahu ta'ala fi hadil ayat anna minhum may yashfa'. Cuma caranya biiznihi ta'ala. Jadi di ayat itu jelas Allah menetapkan ada orang yang bisa mensyafaati. Tentu dengan catatan biiznihi. Ya clear ya. Awas ya nak salah sini-sini wong. Ngaji nis puasanan jebule ora paham sini-sini wong. Wali jamil mukmin tapi ora apa-apa untuk kiriman mau dibang nang omah. Dibang nang omah untuk jatah ya ada apa? Pasangan. Wes niate ngono lah muga-muga epe ditutupi Allah. Lah soal ana sing muncrat iku kakean. Wis kakean niku. Epe 1000 muntah 100 sesapik no. Wali jamil mukminin rabbil muslimin muslimat al ahya minhum wal amwatin naka karimun innaka sa'atun panjenengan ya wa karimun dat sing apian lumoy apian muji budawat kang nyembadani pira-pira donga wa qadil hajat lan sing nekani pira-pira hajat wa ghafirudz dzunubi lan khotiat lan sing nyepura pira-pira dosa lan kesalahan ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun